video kali ini kita akan membahas tentang soal persiapan ulangan harian, khususnya terkait hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya kita akan bahas tentang kasus hukum kekekalan energi mekanik pada gerak parabola. Nah, dulu waktu semester 1 kita sudah belajar tentang gerak parabola ya. Masih ingat ya bahwa gerak parabola itu adalah perpaduan gerak GLB dan GLBB. Untuk GLB itu pada gerak horizontalnya dan GLBB itu gerak vertikalnya. Nah, di sini untuk gerak parabolanya kita analisis dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya ya. Nah, jadi pada gerak parabola itu kan ada dua kecepatan ya, kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Nah, sehingga nantinya ada kecepatan resultan juga. Kita tuliskan dulu ya bahwa untuk resultan misal kecepatannya adalah VR. Kemudian ada kecepatan di sumbu X dan ada kecepatan di sumbu Y. Nah, nanti bagaimana hubungannya? VR atau kecepatan resultan itu kan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Atau nanti hubungan VR kuadrat itu kan sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke. Nah, pada hukum kekekalan energi mekanik, itu kan berarti energi yang terlibat adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, pada gerak parabola ini kan kita mengabaikan gesekan dengan udara. Artinya tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada kasus tersebut, sehingga berlakulah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, artinya jumlah energi mekaniknya itu kekal atau energi mekanik di setiap posisinya akan selalu sama. Berarti semisal kita analisis ini adalah posisi 1, ini posisi 2, maka jumlah energi mekanik di sini itu sama dengan di sini gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini di posisi 1 ini itu kan ada Vx ya di sini. Ini adalah Vx-nya. Sedangkan Vy itu adalah kecepatan ke arah bawah. Nah, pada gerak parabola setengah lingkaran seperti ini, kecepatan ke arah bawahnya ini sama aja bernilai 0 ya. Karena ini kayak gerak jatuh bebas, sehingga Vy-nya itu bernilai 0. Nah, ini Vy-nya 0. Nah, sedangkan pas di posisi ini nanti kecepatan di sumbu Y-nya akan semakin besar karena kan ada percepatan gravitasi. Nah, di sini juga ada dua kecepatan yaitu Vx dan kecepatan ke arah bawah yaitu Vy. Oke, nah untuk Vy nanti akan berbeda dengan Vy ketika di posisi 1. Sedangkan Vx-nya untuk kecepatan di horizontalnya itu kan selalu konstan karena kan geraknya tadi adalah GLB. Oke, nah di sini misal ini adalah EP1 ditambah EK1, kemudian EM2 ini juga P2 ditambah EK2 gitu ya. Nah, EK1 ini kita menggunakan kecepatan resultannya, ya kan? Oke, sehingga ini kan setengah M VR kuadrat. Nah, ini juga sama, setengah M VR kuadrat. Oke, kita analisis dari sini ya. Kalau kita jabarkan VR kuadrat itu kan sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat kan.
Nah, sehingga bisa kita tuliskan ini adalah setengah MVX kuadrat ditambah VY kuadrat. Nah, kalau kita pisah berarti kan ini nanti ada setengah MVX kuadrat ditambah setengah MVY kuadrat. Ya kan? Nah, artinya energi kinetik di sini itu kalau misalkan kita pisah antara gerak horizontal dan vertikalnya, maka nanti ada EK untuk kecepatan horizontal dan ada EK untuk kecepatan vertikal gitu ya. Atau mungkin kita bisa tuliskannya gini. Kan tadi EP1 ya. Ditambah EK 1X misalnya. Kemudian ditambah EK 1Y. Nah, kemudian di posisi 2-nya juga sama, berarti nanti ada EP2 ditambah EK2X ditambah EK2Y. Nah, karena kecepatan di sumbu X-nya itu konstan, artinya nantinya energi kinetik ke arah sumbu X-nya itu juga konstan. Sehingga untuk yang di posisi 1 dan di posisi 2 nilainya akan sama. Nah, sehingga hukum kekekalan energi mekanik pada gerak parabola kita bisa langsung menggunakan energi potensial ditambah energi kinetik di sumbu Y-nya. Oke, EP satunya berarti kan MGH1 gitu ya. Karena ada kedudukan terhadap acuannya. Oke, ini MGH1, kemudian ini setengah MVY kuadrat. Oke, sedangkan EP2-nya di sini kan tadi karena dia di permukaan tanah ya, sehingga EP di sini kan 0 ya. Oke, maka EP2-nya itu 0. Kemudian EK2Y-nya berarti setengah MV2Y ya, karena ini pas di permukaan tanah kuadrat. Oke. Nah, VY kuadrat di posisi 1 itu kan tadi pas gerak jatuh bebas ya, atau V0Y-nya itu 0. Sehingga energi kinetik di sini juga 0. Oke, ini 0 ya. Kemudian ini tadi MGH1 ditambah 0. Kemudian 0 ditambah setengah MV2Y kuadrat. Oke, nah masa di sini bisa kita coret. Oke, tinggal kita masukkan berarti G-nya 10, ini H1-nya itu kan 8 km ya. 8 km, jangan lupa kita konversi ke 8.000 meter. Ini 8.000 meter ya. Ini 8.000. Kemudian setengah dikali VY kuadrat. Karena kan tadi kan ini yang ditanyakan adalah kecepatan benda total atau berarti VR-nya ya. Maupun kecepatan benda pada arah X dan Y sesaat sebelum menyentuh tanah. Artinya kita diminta mencari VR, Vx, dan Vy. Maka yang pertama kita cari Vy-nya dulu. Oke, jadi Vy kuadratnya nilainya berarti kan setengahnya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 160.000. 160.000 ya. Atau berarti VY-nya adalah akar dari 160.000 atau 400 gitu ya. Nah, maka VR-nya nanti ketemu. Kalau misalkan VX-nya, kalau VY-nya 400, VX-nya kan di sini udah diketahui ya, yaitu 300. Sehingga VR kuadrat sama dengan 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat ya. Atau VR itu adalah akar dari 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Nah, berarti VR-nya adalah
menurut segitiga istimewa, berarti 300, 400, 500 meter per sekon, gitu ya. Oke, kita akan bahas dari soal yang pertama dulu ya. Ini sebuah peluru ditembakkan pada sudut 45 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Oke, ini nomor 1 dulu ya. Di sini nomor 1 berarti tetanya adalah 45 derajat, kemudian V awalnya. Nah, ini ingat ini V awal ya, maka nanti harus kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat ya, berarti ini ada V0X dan V0Y. Nah, ini V0-nya misal. Tetanya kan di sini ya 45 derajat. Artinya nanti V0X itu pakainya cos. VOY pakainya sin. VOX berarti V0 cos 45. VOY V0 sin 45. Nah, karena 45 derajat berarti nanti sama-sama hasilnya setengah akar 2. Atau berarti nanti VOX-nya adalah 10 dikali setengah akar 2. Itu ya, atau 5 akar 2 meter per sekon. VOY juga sama. Itu adalah 10 dikali 10 setengah akar 2. Berarti 5 akar 2 meter per sekon. Oke. Yang ditanyakan adalah ketinggian peluru saat titik tertinggi. Oke, di sini kita menganalisisnya menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Masih ingat ya, bahwa nanti di sini energi mekanik di permukaan tanah sama di titik tertinggi itu kan nilainya sama ya. Kemudian karena EK untuk kecepatan di sumbu X-nya itu karena nilainya sama, karena kan GLB ya, gerak di horizontal, sehingga untuk energi mekanik yang muncul di sini, misal posisi 1 adalah di permukaan tanah, berarti nanti adalah EP1 ditambah EK1. Nah, di sini EK1-nya adalah menggunakan EK di sumbu Y-nya. Nah, nanti karena yang di sumbu X-nya kan habis ya, bukan habis antara yang di posisi 1 sama posisi 2 karena kan sama ya. Kemudian ini EP2 ditambah EK2Y. Oke, masih ingat bahwa pada saat di titik tertinggi ini kan geraknya seperti ini ya. Ini dilempar ke sini. Nah, nanti pas di titik tertinggi di sini itu kan VY-nya itu sama dengan 0, sehingga EK di sini itu bernilai 0. Nah, sedangkan EP1 karena dia di permukaan tanah, maka EP1 ini juga nilainya 0 karena tidak ada kedudukan. Sehingga di sini langsung kita masukkan ini setengah MP0Y kuadrat sama dengan MGH. Max-nya gitu ya. M-nya bisa kita coret. Sehingga H max-nya itu kan sama dengan VY-nya yaitu VOY tadi ya 5 akar 2. Nah, di sini ada G-nya adalah 10. Oke, sehingga H maksimumnya adalah ini kita lupa ya, belum dikuadratkan. Ini VOY kuadrat ya. Berarti setengah dikali ini kan 25 dikali 2 berarti ini 50 ya. Nah, ini 10H tadi ya, 10. Nah, ini dicoret berarti hanya adalah 2,5 meter. Oke, sekarang nomor selanjutnya. Sebuah bola ditendang secara horizontal dengan kecepatan 4 meter per sekon.
Bola tersebut jatuh dari sebuah tebing. Oke, di sini berarti ada tebing setinggi 3 meter. Kemudian di sini ada sebuah bola ditendang secara horizontal. Maka parameter per sekon ini adalah Vx-nya, yaitu 4 meter per sekon. Kemudian membentuk lintasan setengah parabola. Yang ditanyakan adalah ketika benda berada di ketinggian 2 meter. Ini ya. Oke. Nah, misal ini adalah posisi 1, ini posisi 2. Oke, di sini berarti VY-nya itu kan 0 ya. Sedangkan di sini nanti ada nilainya. Ingat untuk Vx-nya antara di posisi 1 dan di posisi 2 itu kan sama ya. Oke, ini dia yang ditanyakan adalah kecepatan. Artinya yang ditanyakan adalah VR-nya. Gitu ya. Sehingga kita cari dulu VY di titik atau di posisi kedua ini. Nah, ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 itu sama dengan EM2. Oke, sama seperti tadi berarti ini EP1 ditambah EK1Y. Gitu ya. Kemudian EM2-nya EP2 ditambah EK2Y. Oke, karena pas posisi 1 ini kan gerak jalur bebas sehingga VY-nya kan 0. Sehingga EK 1Y-nya juga 0. Untuk EP1-nya berarti MGH1. Sedangkan EP2-nya adalah MGH2. EK2Y-nya berarti setengah MVY kuadrat. P2Y ya, ini di sini. Sehingga M-nya di sini bisa dicoret ya. Kemudian G10 hanya kan tadi 3 meter ya. Kemudian untuk EP2-nya G10, H2-nya 2 meter. Kemudian setengah dikali VY kuadrat. Oke, sehingga ini setengah VY kuadratnya itu sama dengan ini kan 30 dikurangi 20, berarti 10 ya. Sehingga VY kuadratnya adalah 20 atau V-nya berarti akar 20 meter per sekon ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah VR, berarti kan VR sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke, Vx-nya tadi 4 meter ya, sehingga Vx itu 4 kuadrat, Vx kuadratnya. Ditambah Vy kuadratnya itu langsung 20 ini ya, ini Vy kuadrat kan. Sehingga hasilnya adalah akar 36 meter per sekon. Atau VR-nya adalah 6 meter per. Oke, untuk selanjutnya, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah. Oke, juga kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, saat di posisi 20 meter, di sini kan ada nilai EP ya. Sedangkan untuk EK-nya, nah ini kan karena jatuh bebas, artinya tanpa kecepatan awal, sehingga EK-nya bernilai 0, karena kecepatannya 0. Sedangkan nantinya di titik kedua atau di posisi kedua, ini ada ketinggian. Dan juga otomatis di sini ada kecepatan, karena kan dia jatuh bebas, artinya semakin ke bawah kecepatannya akan semakin bertambah. Maka di sini ada nilai EK2 dan ada EP2. Oke. Sehingga bisa kita langsung tuliskan hukum kekekalan energi mekanik ya. Energi mekanik di posisi 1 berarti kan hanya ada EP1. Kemudian di titik kedua itu ada EP2 dan EK2. Oke. EP2 berarti EP1 ya, MGH1. EP2-nya MGH2. EK-nya adalah setengah
MV2 kuadrat. Oke, M-nya bisa kita coret ya. Kemudian G-nya berarti 10 dikali 20, ini sama dengan 10 dikali 15, ditambah setengah V2 kuadrat, ini V ya. Oke, sehingga ini 200 dikurangi 150, berarti 50 sama dengan setengah V kuadrat. Atau berarti V kuadratnya adalah 100, berarti V-nya adalah 10. Soal nomor 4, nah kita belum belajar tentang GHS. Tetapi akan kita bahas soal gerak harmonik sederhana ini dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, nah di sini karena kita nggak tahu ya ketinggian A terhadap permukaan tanah itu berapa, maka yang kita jadikan acuan itu bukan lagi permukaan tanah tetapi titik A di sini ya. Sehingga nanti B di sini kedudukannya adalah terhadap A. Artinya untuk di titik A energi potensialnya berarti kan karena titik A adalah titik acuan sehingga EP di A ini nilainya adalah 0 gitu ya. Sedangkan nanti EPB berarti nanti hanya pakai 20 cm gitu ya. Nah, pada gerak harmonik sederhana seperti ini kan bandulnya itu kan kita simpangkan dari B. Nah, maka dia akan bergerak bolak-balik dari B ke A, kemudian nanti naik. Nah, nanti akan turun kan lagi. Nah, kenapa dia turun? Itu kan karena kecepatan di sini itu 0. Nah, karena kan geraknya gini ya. B ini pas ke A ini kan semakin cepat karena ke bawah ya sama aja kayak gerak jatuh bebas sehingga kecepatannya semakin bertambah. Kemudian ketika akan ke atas itu kan kecepatannya berkurang. Kemudian di satu titik itu akan habis, kemudian kembali lagi. Sama halnya ketika di sini ya. A ini kan naik ke B itu kan semakin cepat ya karena semakin lambat karena ke atas gitu ya. Jadi kecepatannya semakin berkurang sehingga saat di B kecepatannya itu 0. Nah, makanya kemudian bandul itu akan berbalik gitu. Artinya di titik B ini VB-nya itu 0. Nah, artinya kalau V-nya 0, EK-nya juga 0 gitu ya. Nah, jadi pas di posisi B, EK-nya 0 atau EK-nya minimum. Sedangkan kalau di A justru EP-nya yang minimum. Sedangkan EK-nya yang maksimum gitu ya. Sedangkan kalau di B, EP-nya maksimum, EK-nya minimum. Maka energi mekanik di titik A itu kan sama dengan energi mekanik di titik B ya. Nah, karena energi mekanik di A itu EP-nya tadi 0, berarti kan hanya tinggal EK A saja. Kemudian EMB itu karena EK-nya 0, maka di sini hanya ada EPB gitu ya. Ini hanya untuk mempersingkat waktu, jadi ditulisnya yang ada nilainya saja. Sehingga EKA berarti setengah MVA kuadrat. Kemudian di titik B itu setengah MVB kuadrat. Maka M-nya bisa dicoret. Salah, maaf ya. Oke, PB-nya adalah MGHB. M-nya dicoret ya berarti. Kemudian berarti ini setengah dikali VA kuadrat yang dicari, G-nya 10, HB-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Berarti VA kuadratnya adalah ya 10 dikali 0,2 dikali 2. Atau sebenarnya ini kan VA kuadrat itu sama dengan 2GH. Atau VA-nya adalah akar 2GH. Berarti 2 kali 10 kali 0,2. Berarti VA-nya adalah
akar dari 4. Berarti 2 meter per sekon. Gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 5, ketika dilepas balok meluncur tanpa gesekan. Oke, artinya di sini tidak ada gaya gesek. Berarti tidak ada gaya non-konservatif. Sehingga akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, misal di sini adalah posisi 1 ya. Ini posisi 1. Nah, kemudian ketika tiba di bidang dasar miring, berarti ini di sini ya. Atau kedudukannya itu terhadap permukaan tanah itu 0 gitu ya. Di posisi 2, sehingga nanti EP di titik ini itu nilainya 0. Nah, sedangkan di sini karena bendanya ini dilepas ya baloknya, artinya itu tidak ada kecepatan awal gitu ya. Nah, karena tidak ada kecepatan awal atau V0-nya 0, maka otomatis EK-nya juga 0 gitu ya. Maka di sini nanti di posisi 1 hanya ada EP-nya saja. Sedangkan kalau di posisi kedua itu EP-nya 0. Sedangkan EK-nya itu maksimum. Karena kan ini seperti jatuh bebas ya, sehingga nanti di sini V-nya maksimum. Sehingga EK-nya juga maksimum. Sedangkan di posisi 1 kebalikannya, EK-nya minimum, EP-nya maksimum. Oke, kita langsung tuliskan saja ya persamaan energi mekaniknya. Energi mekanik 1 dan sama dengan energi mekanik 2. Oke, karena EK-nya 0 langsung kita tuliskannya yang ada nilainya aja ya. Berarti di sini adalah EP 1. Kemudian untuk EM2-nya berarti di sini ini EK 2 ditambah 0 karena ditambah EP2 karena EP2-nya 0 berarti nanti nggak usah ditulis ya, berarti EP1 sama dengan EK2. Oke. EP1 berarti MGH. Sedangkan EK2 ini setengah MV kuadrat. Ini VT ya, karena ini V0 berarti di sini VT-nya. Oke, maka M-nya bisa dicoret. Berarti VT kuadrat itu sama dengan 2GH. Sehingga VT-nya adalah akar 2 kali 10 kali 5. Berarti ya betul 100 ya. Berarti 10 meter per sekon. Oke, jadi kita nggak perlu memikirkan sudut atau kemiringan bidang miring ini gitu ya. Ini 10 meter per sekon. Oke, lanjut ya. Nah, untuk nomor 6 itu sama dengan nomor 5 tadi ya. Jadi di sini kita abaikan saja lintasannya seperti apa. Jadi tinggal titiknya. Nah, karena di sini pemain QS itu meluncur, artinya di sini tanpa kecepatan awal ya. Nah, di sini juga udah disebutkan bahwa kecepatan pemain skinya itu 0 awalnya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan pemain ski saat ketinggian B. Oke, di sini karena B ini ada kedudukan, A itu ada kedudukan, artinya nanti untuk di titik B itu ada EPB. Nah, EK-nya ada enggak? Nah, karena semakin ke bawah, kecepatannya kan semakin besar, sehingga ada kecepatannya, sehingga nanti ada EK. Sedangkan kalau di titik A, tadi kan karena kecepatannya 0, artinya EK di titik A itu juga 0. Nah, nanti tapi ada nilai EP
EK-nya. Oke, langsung kita tuliskan aja ya. Energi mekanik di titik A dan energi mekanik di titik B itu nilainya sama. Oke, karena di titik A itu EK-nya 0, kita tuliskan yang ada nilainya aja ya. Berarti ini ada EPA, kemudian di titik B berarti ada EPB dan EKB. Nah, EPA-nya berarti MGHA, EPB-nya berarti MGHB. Kemudian ini setengah MVB kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah V-nya ya. Berarti ini coret, coret, coret. B-nya 10, HA-nya 50, G10, HB-nya 10 ditambah setengah dikali VB kuadrat. Oke, di sini berarti 500 dikurangi 100 ya. Berarti 400. Ini setengah VB kuadrat. Berarti VB kuadrat itu sama dengan 800. Berarti VB-nya adalah akar 800. Nah, ini kan berarti 400 kali 2 ya. Atau akar 400 adalah 20. Berarti ini 20 akar 2 meter per sekon. Oke, nomor selanjutnya. Peluru dengan massa 20 gram ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat. Gini ya. Ini sudutnya 37 dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik peluru 1 detik setelah ditembakkan. Oke, berarti di sini, nah ini kan nanti ada 2 kecepatan ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, karena di sumbu X itu konstan. Oh, tapi ini kan yang ditanyakan adalah energi kinetik peluru setelah 1 detik ditembakkan. Ini kita bisa pakai 2 cara ya. Yang pertama itu adalah mencari setelah 1 detik. Ini misal saat T-nya udah 1 detik ya. Itu kan nanti peluru ini akan ada di 1 titik ya. Dia di sini akan punya Vx dan Vy. Entah Vy-nya akan ke bawah atau ke atas. Nah, nanti kita kalau misalkan mau, karena di sini yang ditanyakan energi kinetik, berarti kan kita cari Vy gitu kan. Karena kalau Vx-nya kan konstan. Gitu. Atau kita bisa cari setelah 1 detik ini itu hanya berapa gitu ya. Jadi ada 2 cara. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik atau langsung mencari Vy dan Vx. Tapi ingat, karena yang ditanyakan adalah energi kinetik, maka ini adalah gabungan Vx dan Vy gitu ya. Nah, sebenarnya lebih mudah kalau kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dengan mencari hanya setelah 1 detik itu berapa. Gitu ya. Karena kan pas di posisi awal, ini kan hanya kan masih 0 ya. Atau EP-nya berarti 0. Sehingga di sini adanya EK saja. EK-nya bisa langsung pakai V0. Gitu ya. Jadi nggak diuraikan ke Vx sama Vy. Karena kan di sini kita nggak nyari Vx sama Vy, tetapi resultannya itu berapa, gitu kan. Nah, sehingga nanti pas di posisi 1, di sini posisi 2, ini EM1 itu sama dengan EM2. Maka di sini adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadi di sini kita boleh menguraikan menjadi EK1Y ditambah EK1X atau bisa langsung gabungan gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya kita menggunakan karena yang ditanyakan energi kinetik, maka ini sebenarnya gabungan dari Vx dan Vy gitu ya. Nah, EP1 itu kan nilainya 0. Kemudian EK1-nya langsung aja setengah M V0 kuadrat. V0 kuadratnya adalah 50 meter per sekon. Untuk H setelah 1 detik, kita bisa langsung mencari dengan persamaan V0T
plus minus, karena ke atas ya, berarti ini minus. Min setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, ingat ini 50 meter per sekon adalah kecepatan di sumbu. Ini resultan, sehingga kita cari yang ini. Nah, kalau misalkan di sini, ini kita gunakan V0Y atau karena V0Y-nya berarti kan sin 37 ya. Dikali T-nya adalah 1 detik. Oke, min ya. Min setengah GT kuadrat. Oke, kita tinggal masukkan V0-nya berarti 50 sin 37. 3/5 ya. 3/5 dikali 1 dikurang setengah dikali 10 kali 1. Oke, maka ini 30 ya. 30 dikurangi 5 atau 25 meter. Oke, untuk EP2-nya berarti MGH dengan hanya 25 meter. EK2-nya berarti ini, karena kita cari EK2 berarti ini EK2 langsung ya. Oke, karena di sini kita cari EK maka M-nya nggak bisa dicoret gitu ya. Kita masukkan, berarti ini setengah, masanya adalah 20 gram berarti 0,02 gitu ya. Dikali V0 kuadratnya adalah 50 kuadrat. Oke, sama dengan MGH berarti 0,02 dikali 10 dikali hanya tadi adalah 25 meter. Maka EK2-nya ini bisa dicoret berarti 0,01 dikali 2500 ya. Ini 2500 sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 25. Berarti ini 0,2 dikali 25 tambah K2. Oke, berarti ini kan 25 ya. Dikurang ini 25 dikali 0,2 berarti kan 5 kan. Oke, berarti EK2-nya ketemu yaitu 20 Joule gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya. Nomor 8, sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R. Oke, berarti nanti ketinggian C terhadap A-nya itu juga sama dengan R, karena ini kan lingkaran kan. Nah, ini artinya hanya itu sama dengan R. Oke, nah di sini balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B. Jadi pas di sini kecepatannya 0 gitu ya, karena berhenti. Ini jaraknya 3 meter dari titik A. Jika bidang lengkung tersebut licin, artinya di sini karena licin, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sedangkan untuk A, B, itu kan ada gaya geseknya ya, sehingga kecepatannya berkurang, maka di titik B-nya itu baloknya berhenti. Itu ya. Maka di sini untuk A dan B tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Karena kita diminta mencari gaya gesek antara balok, gaya geseknya udah diketahui ya. Di sini ada gaya gesek, yang ditanyakan adalah R-nya. Gitu. Maka untuk mencari R kita bisa mencarinya menggunakan hukum kekekalan energi mekanik antara di titik C dan di titik A. Nah, ketika di titik C itu kan bendanya karena mula-mula diam ya, berarti kan kecepatan awalnya itu 0. Atau sehingga EK-nya juga 0, tetapi EP-nya maksimum. Tinggal MGH, hanya adalah R gitu ya.
Kemudian di titik A, ini kan ketinggiannya tidak ada ya terhadap permukaan tanah sehingga EP-nya yang 0. Sedangkan EK-nya ada. Cuman kita nggak tahu EK-nya berapa karena kita nggak tahu hanya berapa gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa nantinya balok ini akan berhenti di titik B. Ketika dan jarak titik A dan titik B itu adalah 3 meter. Oke, maka di sini kita akan tahu berapa kecepatan di titik A dari ini. Nah, gaya gesek antara balok dan bidang datar itu kan 8 Newton. Artinya nanti perlambatan akibat gaya geseknya itu tinggal A sama dengan F per M, gitu ya. Oke, ini maka A-nya atau perlambatan ya, F dibagi M. Atau berarti 8 dibagi masanya 2 kilo. Berarti 4 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatannya. Nah, maka untuk nyari V di titik A-nya, ini berarti kan V0 ini VT-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan, karena yang diketahui di sini hanya, kita bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Min karena ini perlambatan ya. Nah, VT-nya ini kan berarti VB. Ini 0. Sedangkan V0-nya itu adalah VA. Berarti ini adalah VA kuadrat ya. Min 2 dikali A-nya adalah 4 tadi ya. S-nya 3. Sehingga VA kuadratnya itu nilainya adalah 8 kali 3. 24. Gitu ya. VA kuadratnya adalah 4. Oke. VA kuadratnya adalah 24. Sedangkan untuk VA-nya berarti akar 24 meter per sekon. Oke, sekarang kita analisisnya dari titik C dan titik A menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Maka EM di C itu sama dengan EM di A. Tadi kan di titik C itu EK-nya 0. Yang ada hanya EP-nya. Berarti kita langsung tulis aja ya. Berarti ini ada EPC. Sedangkan kalau di titik A itu justru hanya ada EK-nya saja. Berarti ini EK A. Oke. EPC-nya berarti MGH. Kemudian EK-nya adalah setengah MVA kuadrat. Oke, M-nya bisa dicoret. G-nya 10. Nah, hanya itu adalah R yang kita cari ya. Kemudian ini setengah VA kuadratnya kan tadi 24 ya. Oke, ini coret berarti ini 12 ya. Sehingga R-nya adalah 1,2 meter. Untuk nomor 9, ada sebuah balok bermasa 10 kg diletakkan pada puncak bidang miring permukaan seluruh bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis yang sama baik di bidang miring maupun bidang datar. Balok bergerak dari titik A ke titik B. Total usaha oleh gaya gesek pada bidang miring dan bidang datar adalah min 80 Newton meter. Maka berapa nilai koefisien gesek kinetisnya? Oke. Nah, karena di sini adalah total usaha oleh gaya geseknya ya. Nah, nanti di sini kita bagi 2. Jadi, gaya gesek maksudnya nilai usaha pada bidang miring dan nilai usaha saat di bidang datar gitu ya. Oke, maka W miring, W gesek miring ya. W gesek miring ditambah W gesek datar itu sama dengan min 80 Newton meter atau Joule ya.
kita tulis joule aja nggak apa ya, berarti ini min 80 joule. Untuk W gesek miring berarti kan F gesek atau FK ya, min FK dikali S-nya. S miring ini ya, misal ini S1 gitu ya. Kemudian yang kedua di bidang datar, berarti min FK dikali S2 gitu ya. Nah, minnya bisa langsung kita coret sehingga nanti positif semua ya. Oke, berarti FK-nya antara di bidang miring dan di bidang datar itu kan berbeda ya. Tapi koefisien geseknya sama. Nah, FK itu kan dari mu K dikali N. Ini S2, kemudian S1 ya. Kemudian ini FK-nya berarti mu K, ini N-nya berarti NA. Kemudian N di sini adalah N ketika di B karena di bidang datar. Nah, di sini karena di bidang miring otomatis nanti nilai N-nya itu kan berbeda ya. Ini kan N-nya arahnya ke sini, sedangkan kalau B itu kan arahnya ke atas. Oke, kalau untuk NB itu kan nanti nilainya akan sama dengan WB-nya ya, atau ini gaya berat bendanya gitu kan. Sedangkan untuk di posisi A ini kan NA-nya ke arah sini kan, nggak miring karena ada bidang miring, tapi dia tegak lurus terhadap bidang miringnya. Kemudian di sini ada gaya berat arahnya ke bawah, sehingga nanti NA ini itu nilainya akan sama dengan ini ya, W di cos 1 sin. Oke, karena tetanya di sini, artinya ini tetanya di sini kan. Nah, berarti ini kita menggunakan cos. Ini W cos theta, sedangkan ini ke arah sininya adalah W sin theta. Oke, ini karena 53 derajat, ini kan kita menggunakan segitiga istimewa ya. Ini 8 meter, maka ini 6 meter, maka miringnya ini itu 10 meter. Oke, untuk W cos untuk NA-nya berarti nanti ini akan sama dengan W cos theta. Gitu ya. Di sini berarti mu K NA-nya adalah W itu kan berarti MG ya. MG cos theta. Berarti cos tetanya 53 ditambah mu K dikali MG. Oh, ini lupa, ini S1 ya. Ini ada MG S2. Oke, sama dengan 80 joule, ini 80 joule. Oke. Kita langsung masukkan aja MG-nya. M-nya kan 10 ya. 10. G-nya 10 berarti kan 100. Kemudian cos 53 berarti 4/5 ya. Berarti ini tadi 100 dikali 4/5 dikali S1-nya tadi 10 meter ya. Kemudian untuk di bidang datarnya, mu K-nya kita belum tahu kan tadi. Masanya 10, G-nya juga 10, S2-nya adalah 3 meter. Oke, ini 80. Oke, ini kita coret ya. Ini 2. Maka ini 800. Ini 300. Berarti 300 tambah 800. 1100 mu K. Nah, mu K-nya adalah 8/110.
Oke, atau 0,072 gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 8, sebuah bola bermasa 1 kg dilepas. Dilepas ya, artinya pas di titik A ini, ya pas di titik A ini, kecepatan awalnya atau VA itu 0 karena dilepas, artinya EK-nya juga 0. Kemudian lintasannya lengkung licin, artinya tidak ada gaya gesek, berarti yang tidak ada gaya non-konservatif atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ditanyakan adalah energi kinetik bola saat berada di titik C. Saat di sini ya. Oke. Nah, maka kita bisa langsung menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Berarti EM di A itu sama dengan EM di C. Tadi kan ketika di titik A itu kan EK-nya 0 ya. Sehingga yang ada adanya EP-nya saja. Berarti ini adalah EPA. Kemudian ketika di titik C itu kan ada dua-duanya ya. EP, C, dan juga EK, C. Nah, yang ditanyakan adalah EK di titik C ini tadi. Oke, untuk EPA-nya berarti MGH, EPC juga MGH, KC. Nah, sebenarnya bisa dilihat langsung ya bahwa energi kinetik di titik C ini tinggal langsung perubahan energi potensialnya, gitu kan? Atau bisa MGH dikali delta H gitu ya. Berarti masanya kan 1, G-nya 10, delta H-nya berarti selisih tingginya antara A dan C. Berarti 2 dikurangi 0,25 meter atau 0,75. Oke. Sehingga nilainya adalah ya 7,5 Joule gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 11, sebuah balok bermasa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring yang licin. Oke, ini berarti bidangnya licin, artinya tidak ada gaya non-konservatif, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ditanyakan adalah energi kinetik balok saat sampai di titik B. Oke, karena tadi pas di puncak, baloknya itu kan dari keadaan diam ya, kemudian meluncur. Artinya, V di titik A sama seperti tadi ya. Itu nilainya 0 atau EK di titik A-nya itu adalah 0. Sehingga di sini di titik A itu hanya ada EPA-nya saja. Sedangkan di titik B itu nantinya ada EPB dan EKB. Oke, sebenarnya kan di sini kalau berlaku hukum kekekalan energi mekanik, artinya di sini kan ada perubahan energi potensial ya kan? Nah, perubahan energi potensial inilah yang menyebabkan muncul energi kinetik di titik B kayak gitu. Atau berarti sebagian dari energi potensialnya itu diubah menjadi energi kinetik. Nah, sehingga untuk mencari energi kinetik di titik B sama seperti tadi, bisa langsung cari dengan delta EP-nya saja. Gitu ya. Nah, kan dimulai dari 0 ya. Sebenarnya atau gini ya. Sebenarnya delta EK itu kan sama dengan delta EP kalau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, EK di sini kan berarti EKB dikurangi EKA, ya kan? Nah, di sini delta EP-nya EPB dikurangi EP A kayak gitu, kan? Nah,
Oke, maka EMA itu sama dengan EMB. Nah, karena di titik A itu kan EK-nya 0 ya, jadi kita langsung tulis di sini ada EPA saja. Di titik B itu ada EPB dan EKB. Oke, maka EKB itu sama aja nilainya dengan EPA dikurangi EPB, atau sama aja sebenarnya MG delta H. Delta H di sini berarti HA dikurangi HB ya. Nah, sehingga di sini tinggal 2 kali 10 kali 4 dikurangi 2. Berarti 2 ya. Ini EK di titik B. Berarti EK-nya adalah 40 Joule. Oke, selanjutnya nomor 12. Batu dengan massa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Pada ketinggian 15 meter, batu tadi akan memiliki energi kinetik sebesar, oke, berarti di sini kita gunakan sama hukum kekalahan energi mekanik di titik 1 dan di titik ini setelah 15 meter. Atau kan gini ya, ini berarti ini permukaan tanah, bolanya dilempar ke atas kan. Oke, berarti pas posisi ini kemudian titik keduanya itu saat hanya 15 meter. Oke, sehingga M2 yang kita analisis adalah di sini, di titik ini. Nah, pas di titik 1 EM-nya, itu kan tidak ada kedudukannya, atau EP-nya 0. Tapi EK-nya ada, karena ada kecepatan awal. Oke, di sini ada EK. Sedangkan di titik di sini itu ada dua-duanya. Ada EP karena ada ketinggian ya, dan ada EK. Nah, meskipun kita nggak tahu EK-nya berapa, kan ini yang ditanya EK-nya ya. Nah, maka tinggal kita masukkan. Saat di posisi pertama itu kan tidak ada EP, maka langsung kita tulis EK-nya saja ya. EK1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Oke, karena kita cari EK2 ya. EK1-nya berarti setengah M V kuadrat, V1 ya, V awal itu tadi. Kemudian EK2 yang kita cari, kemudian EP-nya berarti MGH. Oke, berarti EK2 nanti adalah setengah dikali M-nya 5, V 0-nya kan 20 ya, berarti 20 kuadrat. Dikurangi ini ya, EP2, berarti 5 dikali 10 dikali hanya 15. Di 15 ya. Oke, berarti EK2-nya adalah, nih ya, ini di, oh belum, ini 400 ya. Oke, ini 400 berarti jadi 200 ya. Berarti 200 kali 5 atau 1000. 1000 dikurang 5 kali 10 kali 15. 15 kali 5 itu 75 ya. Berarti ini 750. Berarti EK2-nya adalah 250 Joule. Oke, soal selanjutnya. Sebuah balok bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Balok kemudian menumbuk pegas dan pegas tertekan maksimum sehingga panjangnya menjadi 50 cm. Jika konstanta pegasnya 800 Newton per meter, berapa panjang pegas sebelum ditumbuk oleh balok? Oke. Di sini karena ada gaya gesek, artinya ada gaya non konservatif. Berarti hukum kekekalan energi mekaniknya tidak berlaku. Tetapi hukum kekekalan energinya tetap berlaku. Artinya E di titik 1 dan E di titik 2 itu
Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Ini kan masanya 1 kilo, kemudian V-nya, berarti ini V awal ya, itu 6 meter per sekon. Kemudian koefisien gesek kinetisnya atau μk-nya adalah 0,2. Kemudian balok menumbuk begas tertekan maksimum sehingga panjangnya menjadi 50 cm. Ini berarti panjang akhirnya ya. Jika konstanta begas adalah 800 Newton meter, berapa panjang begas sebelum ditumbuk oleh balok? Artinya di sini kita cari perubahan panjangnya gitu ya. Kemudian nanti perubahan panjangnya tinggal ditambah 50 cm. Oke, saat di sini kan kecepatannya 0 ya kan. Pas menumbuk artinya EK-nya itu 0. Nah, tapi nanti di sini ada EP begas gitu ya. Nah, artinya oke, maka di sini ada perubahan energi kinetiknya dari yang tadinya kecepatannya 6 meter per sekon, kemudian di sini kan kecepatannya berarti 0 kan, berarti ada perubahan energi kinetik. Oke, berdasarkan hukum kekang energinya, maka di sini ada EK, kemudian ditambah dengan usaha. Usahanya adalah usaha dari gaya gesek. Kemudian E2-nya itu adalah karena EK-nya 0 ya, berarti di sini ada EP begas gitu ya. Oke, EK di sini berarti setengah mv kuadrat ya. Kemudian usaha dari gaya gesek. W di sini adalah usaha oleh gaya gesek. Oke, usaha dari gaya gesek itu kan nilainya negatif ya. Sehingga W itu adalah min FK dikali S. Oke. S-nya itu kan 1 meter ya. Kemudian FK-nya itu μk dikali N dikali S. Nah, μk-nya kan 0,2. N-nya berarti karena masanya 1 kilo, N-nya kan berarti sama dengan beratnya ya, atau berarti 10 Newton. S-nya adalah 1. Berarti usahanya adalah 2 min 2 Joule. Oke, berarti ini min 2 Joule ya. Kemudian EP pegasnya berarti setengah KX kuadrat. Oke. Berarti ini setengah dikali 1 dikali 36. Min 2 Joule. Kemudian di sini ada setengah K-nya adalah 800 X kuadrat. Oke, berarti di sini 18. 18 dikurangi 2 Joule berarti 16 Joule. Ini 400 ya. Berarti 400 X kuadrat. Oke, ini dicoret. Berarti ini 4, ini 100 ya. Atau X kuadratnya adalah 0,04. Berarti X-nya adalah akar 0,04. Berarti 0,2 meter atau 20 cm. Ini adalah perubahan panjangnya. Maka panjang pegas sebelum ditumbuk berarti L0-nya adalah 20 cm ditambah 50 cm. Oke, berarti 70 cm. Gitu ya. Oke, terakhir
Di sini ada benda balok A dilepas dari titik A. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan di titik C. Oke, berarti di sini kita karena tidak ada gaya gesek ya, maka lintasannya licin atau karena tidak ada gaya gesek. Berarti kan tidak ada gaya non konservatif, artinya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Kalau misalkan balok dilepas di titik A, artinya V di titik A ini adalah 0. Atau berarti tidak ada energi kinetik atau energi kinetiknya 0. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok di titik C. Berarti saat di sini kan, artinya kita Oke, di sini berarti untuk Oke, jadi di sini kita akan menganalisis di titik A sama di titik C-nya saja ya. Berarti energi mekanik di titik A itu kan nilainya sama dengan energi mekanik di titik C. Nah, di titik A itu karena EK-nya itu 0 ya, sehingga di sini hanya ada EP-nya saja. Berarti ini EPA ya. Kemudian di titik C-nya berarti di sini ada EPC dan EKC. Oke. Nah, untuk energi kinetik di titik C-nya, oke, jadi untuk EPA-nya berarti MGHA, EPC-nya berarti MGHC, ditambah EKC-nya setengah MVC kuadrat. M-nya bisa kita coret ya. G 10, H-nya berarti 100, kemudian G di sini 10, HC-nya kan 80 ya, ditambah setengah kali VC kuadrat. Berarti ini kan 1000 dikurang 800, berarti 200 ya. Setengah VC kuadrat, berarti VC kuadratnya adalah 400. Berarti VC-nya adalah akar 400, yaitu 20 meter per sekon. Oke, demikian pembahasan kita tentang persiapan ulangan harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!